Ya syukurlah kalau banyak orang atau pribadi-pribadi yang menemukan atau memperoleh atau mendapat amanah tentang harta karun. Tapi saya tidak boleh berpikiran tentang itu, karena bagi saya harta karun Bung Karno itu adalah ajaran Bung Karno, Pancasila atau Marxisme itu sendiri. Nah, kalau Pancasila masih abstrak, artinya zaman Orba dulu Pancasila, tapi kenapa digulingkan? Karena yang dihapus Marxismenya lah. Kenapa? Oleh karena itu sekarang tugas saya adalah pelan-pelan lewat media yang bisa saya sampaikan untuk manusia memahami tentang Marxisme. Karena Marxisme itu dari kata marhen, orang yang miskin karena sistem, bukan karena golongan, bukan karena kelompok dan sebagainya. Nah, jadi di dalam perjuangan yang diperjuangkan apa? Sistem itu sendirilah. Oleh karena itu seperti akhir-akhir ini di Lampung atau di mana itu ditemukan beberapa karung duit, gambarnya Bung Karno sama Bung Hatta, duit merah. Katanya dulu dititipkan Bung Karno di sana. Lah, waktu Bung Karno belum ada buku gambar Bung Karno, Bung Hatta itu tidak ada. Ya baru akhir-akhir ini aja. Saya khawatir kalau gitu hal-hal seperti itu merupakan satu pembelokan permasalahan dan menghipnotis masyarakat secara umum supaya tergiur oleh kamuflase yang tidak rasional tadi itu. Yang kedua, kalau duit itu disebar semuanya sendiri, Bung Karno memang insinyur, ahli politik, tapi pikirannya sangat eksak. Justru sangat eksaknya itulah Bung Karno berpikir, kalau duit nanti disebar di mana-mana jumlahnya tidak karu-karuan, kan inflasi, akhirnya harga beras itu bisa juga sekian juta, sekian lalu gitu. Itu tidak boleh. Bagaimanapun peredaran duit itu dilindungi, diatur dan dikendalikan gitu ya. Itu gitu. Kalau peninggalan-peninggalan yang lainnya, saya juga sering diantar ke sini satu lepekan kecil-kecil begini ya, katanya nih mas jumlahnya banyak gitu. Ini mau disuruh beli apa dikasihkan? Kalau suruh beli saya tidak ada uang gitu. Nah, Pak, untuk contoh aja, nanti kalau tertarik bisa datang ke sana gitu. Oh iya, kalau punya duit saya tak ke sana. Sampai sekarang saya simpen aja di almari sebagai, ya bukan emas, ya bukan emas ya. Ya mungkin buatan lah gitulah ya. Okay. Terus ini Ki, bisa nggak pemimpin Indonesia setelah Jokowi ini ditarat Ki ya? Enggak. Tentang banyak yang bertanya, bisa apa enggak setelah Jokowi itu pemimpin Republik Indonesia itu ditanyakan ke tarot gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tidak tanya siapa RI 1 atau siapa pemimpin Indonesia. Saya hanya bertanya sampai akhir tahun ada apa gitu. Ternyata jawabannya itu, maaf ya, menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena satu, ada gambar tarot yang judulnya itu seorang jaksa yang ditutup wanita ya, ditutup matanya lalu membawa pedang dua dipegang begini, pengadilan. Yang kedua, lalu si dungu, ada gambarnya si dungu itu seorang laki-laki yang seperti orang agak idiot tapi main-main duit begini, main-main duit. Lalu kartu yang ketiga adalah Raja Putri, artinya Indonesia tetap akan manis dan indah, tapi repotnya nanti itu kartu yang terakhir itu apa? Gambarnya orang saling bertengkar gebuk-gebukan. Itu ya. Setelah melihat itu kok saya itu lalu jadi masuk ke sekarang ini sudah mulai banyak orang yang kehilangan keseimbangan pikiran. Ternyata memang bertengkar dikarenakan butuh makan itu ternyata memang tetap ada lah. Oleh karena itu setelah itu khayalan saya baru, oh mungkin memang ini yang saya maksud,
kita akan masuk dalam situasi sakit terhimpit sampai ke langit. Jadi baru setelah Indonesia nanti itu masyarakatnya itu kepepet semuanya, pendidikannya kepepet, kesejahteraannya kepepet, membuka ini kepepet, membuka ini kepepet, buka ini kepepet, tidak ada jalan itu mungkin ya, mungkin baru nanti itu akan ada satu manusia yang tampil di zaman, bayangan saya ini berjalan sampai tahun 2045 bayangan saya, tapi mulai gejolak itu mulai tanggal 12 bulan 12 ya, mulai dari itu yang saya ceritakan di depan tadi itu. Oleh karena itu di depan nanti mungkin setelah manusia itu semakin lama semakin bingung ya, orang politik dalam tanda petik tidak kangge, orang-orang profesor doktor juga tidak dihiraukan, hanya mencari seseorang yang ngerti tentang perasaan rakyat. Mungkin itu, karena rakyat itu tidak butuh duit, tidak butuh titel, tidak butuh embel-embel macam-macam, butuh wetenge wareg, uripe iki tentrem ayem. Tentrem ayem itu tidak butuh duit, butuh suasana dan kebijaksanaan. Itu ilmu juga. Kalau di pewayangan digambarkan sebagai Prabu Puntadewa, jadi ratu sederhana. Kalau yang ini masih pakai ini ya, pakai macam-macam. Kalau Prabu Puntadewa tidak mikir ini, tidak mikir ya. Jujur digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah, nawang begini. Artinya nggak duniawi gitu lah artinya itu. Nah, kalau bangsa harus seperti Bratasena, gagah gitu. Bangsa harus tegar, gagah, tapi ratu harus tetap sederhana. Ya kan? Terus di tahun 2045 kira-kira Indonesia itu seperti apa di mata Ki? Bayangan saya hanya dengan sistem kerajaan ala Jawa ya, maaf loh, bukan Mataram loh ya. Solo, Jogja itu Jawa, tapi Mataram lama sampai ke Mataram baru. Yang Mataram lama waktu yang Sultan Agung Hanyokrokusumo itu waktu menyerang ke Batavia, itu tadi di televisi saya sebarkan cerita kuda lumping itu sebenarnya Prabu yang Sultan Agung menyerang Batavia ya, itu jadi nanti itu kalau sudah dipimpin oleh seseorang yang seperti itu mungkin akan damai, ayem, tentrem gitu ya. Misalnya jangan dipikir kalau membunuh orang itu tidak punya sebab akibat. Kalau manusia dibunuh tanpa doa, tanpa macam-macam, tanpa apa ya, hanya kepentingan politik, saya akan membunuh orang sebanyak-banyaknya, apapun partainya, apapun lambangnya, apapun simbolnya, tetap itu ada dampaknya. Kebetulan kakek ini mengalami 3 generasi. Zaman melawan Belanda, pemberontakan, zaman 65 juga menghadapi situasi yang sangat pelik, zaman akhir-akhir ini juga begitu. Jadi semua saya rumusi jadi satu. Oh, ini dampak ini gitu. Akhir-akhir ini apakah yang jadi dapat pesan gaib dari leluhur atau guru sejati? Ya, saya selalu konsultasi dengan guru sejati saya ya. Guru itu bagi saya ada 3. Guru hidup adalah bapak dan ibu saya ya. Itu guru waktu sejak kecil saya belajar dari beliau dan hasilnya memang hebat sekali. Guru yang kedua adalah guru politik. Itu saya mencari guru, harus mencari seorang politikus yang terbesar kelasnya dunia, yaitu Bung Karno, yang pernah menghimpun Asia, Afrika, Amerika Latin untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan kegiatan yang dinamakan olahraga dan kebudayaan dan kesenian, the game of the new emerging forces ya, satu kekuatan baru membentuk suatu dunia baru itu ya. Yang ketiga adalah guru sejati yang diberikan kepada jati ya, karena jati ini, guru sejati itu siapa? Diberikan sejak saya dalam kandungan ibu, berbentuk cahaya. Cahaya itu adalah cahayanya Allah
yang bersinar kepada setiap titahnya, baik kepada binatang, baik kepada cacing, kepada pohon-pohon, kepada gaib-gaib, kepada gendruwo, kepada toyol, kepada apalagi kepada manusia. Di antara ciptaan-ciptaannya tadi yang paling istimewa adalah percaya di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu di dalam agama disebutkan manusia itu ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam agama Islam seperti itu. Artinya hanya manusia yang patut terdepan untuk membawa kehidupan yang nyata dan tidak nyata, yang gaib dan tidak gaib, yang kecil dan yang besar itu adalah manusia. Lah, Bung Karno sudah membuktikan itu di zaman era baru. Makanya di Jakarta itu budaya di Timur Tengah sudah diboyong ke Jakarta. Namanya apa? Tugu Monas. Yang bawah itu segi empat, yang namanya lingga. Ibu-ibu yang di atas itu Bapak Yoni ya, lingga dan Yoni ya. Alu lan lumpang, seperti di rumah kakek itu di depan ada alu lumpang. Itulah di bawah atasnya Mas, artinya murni. Jadi kalau pengen mencari kehidupan yang bersinar, yang sering kita sebut dengan istilah Tuhan, ya harus bersinar yang murni, yang indah. Dan emas itu ternyata bisa untuk mengantisipasi semua permasalahan yang kira-kira menyulitkan kehidupan manusia. Misalnya rumah dikasih susuk emas ya, mobil dikasih susuk emas, orang pengen cantik, pengen ganteng pakai susuk emas. Coba terus itu terdipelintir sama budaya lain. Waduh, enggak boleh makan, jangan kelor ya, karena kok susuk iso rontok gitu. Padahal kelor itu misinya bagus, istimewa untuk pengembangan gen-gen dan netralisir kembali organ-organ tubuh ini ya. Terus ini masih satu, bagaimana yang jadi memahami konsep hari akhir? Hari akhir ini konsep saya hanya satu, mudah-mudahan nanti itu kalau saya sudah terasa untuk sukma itu pindah ke alam lain, saya sudah pesen ke anak cucu saya, tolong kakek nanti dibakar aja gitu ya. Mungkin bisa buka-buka laci bapak, buku-buku di belakang itu kakek itu, siapa tahu kalau ada serpitan duit di sana untuk ongkos bakar ya. Kenapa kok dibakar? Pada hakikatnya manusia itu jasmaninya itu dipinjami oleh alam ya. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air, darah dipinjami api ya, lalu nafas dipinjami udara. Nah itu sang suci Tuhan harus kembali ke singgasananya Tuhan. Siapa? Di mana singgasananya? Di matahari. Makanya rumah kakek itu ada simbol kerajaan Majapahit, 8 penjuru dunia itu, penjuru 8 itu ya, itu lambang Majapahit. Majapahit itu 341 tahun karena pribadi manusianya menganut ajaran Buddha dan kehidupan sehari-hari akrab dengan semesta alam. Lalu di era modern disebut Hindu Buddha, Siwa Buddha ya. Siwa itu angkasa, Budi itu adalah pribadi manusia. Manusia sadar bahwa manusia itu dulu-dulunya adalah material yang berasal dari langit. Makanya Siwa itu mesti gambarnya biru karena langit, itu loh ya. Okay.